Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang sangat saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Masyarakat Madani Rela Berbagi untuk Negeri. Judul ini saya pilih sebab masih banyak saudara-saudara kita yang masih saja berharap bantuan dari orang lain atau bahkan subsidi dari pemerintah. Maka untuk mengupas topik ini, saya akan menyampaikan dua kisah yang bersumber dari dua buku Sirah Nabawiyah, yaitu karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi sekaligus karya Ibnu Hisham. Hadirin, suatu hari ada salah seorang yang hijrah ke Madinah, kemudian menemui Nabi. Lalu Nabi yang melihat keadaan orang tersebut memastikan bahwa orang ini pasti dalam kondisi kelaparan. Tetapi di rumah Nabi tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk disuguhkan. Maka Nabi kemudian keluar menuju ke masjid dan mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bersedia menjamu tamuku malam ini, sungguh ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pikir panjang, Abu Thalhah Zaid Al-Ansari langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah, biarkan saya akan menjamu tamumu itu. Hadirin, ketika sampai di rumah, sang istri mengatakan, hanya ada makanan yang cukup untuk anak kita. Hanya ada makanan yang cukup untuk anak kita. Abu Thalhah kemudian mengatakan, kalau begitu, tidurkan dia, bujuk dia, supaya bisa tidur lebih awal sehingga tidak merasakan kelaparan. Tetapi hanya untuk satu orang, wahai suamiku, makanan ini hanya cukup untuk satu orang. Maka kata Abu Thalhah, kalau begitu ketika mau menghidangkan makanan nanti, pura-puralah memperbaiki lampu, lalu engkau matikan. Setelah itu, saya akan menemani tamu untuk makan. Setelah selesai makan, hidupkan kembali lampu itu. Masya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, rencana ini pun berjalan dengan baik. Tamunya sama sekali tidak mengira bahwa tuan rumah tidak ikut makan karena memang tidak ada makanan, sehingga ia bisa makan dengan lahap. Dan itulah tujuan daripada Abu Thalhah. Keesokan harinya para jamaah sekalian, Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Thalhah Zaid, wahai Abu Thalhah, Allah sangatlah bangga dan ridho dengan apa yang engkau lakukan tadi malam. Lalu berkat daripada perlakuan Abu Thalhah kepada tamu Nabi ini,
turunlah surat Al-Hasr ayat 9 yang artinya sebagaimana berikut. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah telah beriman, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka itu orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepadanya. Dan mereka orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kepada orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, kisah kedua ketika Madinah dalam kondisi paceklik, tetapi ancaman dari luar datang. Pasukan Romawi sudah siap untuk menaklukkan Madinah dengan jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Maka keputusan sulit itu dibuat Nabi, yaitu menghadang pasukan Romawi di luar kota Madinah. Untuk memenuhi kebutuhan dalam perang tersebut, Nabi kemudian melakukan penggalangan dana. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, man jahaza jaisul usra falahul jannah. Wahai sekalian manusia, berinfaklah untuk pasukan yang dalam keadaan kesulitan ini, maka dia berhak mendapatkan surga. Hadirin, mendengar sabda Nabi ini, para sahabat langsung bubar. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka mengambil harta apa saja yang bisa diinfakkan untuk membantu perang. Ada yang membawa hanya segenggam kurma, karena memang punyanya hanya kurma. Ada yang berupa bahan makanan, emas, kuda, dan sebagainya. Maka datanglah Sayyidina Umar bin Khattab lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan. Berapa wahai Umar yang kau tinggalkan untuk keluargamu, kata Nabi. Separuhnya ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang sambil membawa hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku yang bisa aku sumbangkan. Berapa yang kau tinggal untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Tidak ada wahai Rasulullah, aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Lalu datanglah Sayyidina Utsman bin Affan dengan membawa 1000 dinar, yang kalau dikuruskan dengan rupiah sekarang maka nilainya sekitar 16 miliar tunai. Karena kekaguman Nabi itulah kemudian Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukan hari ini. Lalu para sahabat terus berdatangan, terus memberikan bantuan, mulai dari hal-hal yang paling kecil hingga hal-hal yang paling besar, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hadirin, dua kisah pendek di atas dapat kita ambil 3 pelajaran. Pertama, Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya menyampaikan risalah Islam, tetapi dengan uswatun hasanahnya, beliau mampu membentuk masyarakat yang madani, suatu masyarakat yang tidak pernah mengharap kepada orang lain maupun negara, apapun kondisinya. Tidak pernah ada kisah para sahabat itu meminta kepada Nabi kecuali doa. Justru mereka rela berkorban apa saja. Sekali lagi, mereka rela berkorban apa saja demi negeri dan saudara-saudaranya. Semua itu terbentuk karena pemimpinnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan rakyatnya,
maka rakyatnya pun akan mengutamakan negaranya. Pelajaran kedua, berdirilah dengan kaki sendiri. Jangan meminta belas kasihan orang lain maupun negara. Sebab itu semuanya hanya menimbulkan kekecewaan. Berharaplah hanya kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur rezeki kita itu lewat mana. Pemberian Allah itu lewat siapa. Dan orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan pernah kecewa karena harapannya adalah balasan di akhirat. Pelajaran ketiga, saat ini saudara-saudara kita yang di ujung pulau Sumatera sana mengalami musibah dan negara saat ini sedang membutuhkan kita, donasi kita. Untuk itu, ambil kesempatan ini. Marilah kita berlomba-lomba untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin dan terbaik mungkin sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Sebab Allah tidak melihat besar atau kecil jumlahnya, tetapi yang dilihat adalah kesungguhan kita. Dengan harapan Allah juga akan memberikan balasan kepada kita di akhirat kelak dengan balasan yang maksimal juga. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.